Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja terus-menerus berupaya menghayati, mempedomani, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, bertambahnya usia kemerdekaan hingga 17 Agustus 2023 nanti genap 78 tahun. Namun hakikatnya bertambahnya usia merdeka tidak linear dengan usia pemahaman peradaban politik kebangsaan Nusantara hingga Indonesia. Mengapa? Karena generasi silih berganti secara otomatis linear. Generasi berganti, maka tafsir tentang peradaban politik bangsa akan mengalami perubahan. Kalaupun tidak secara esensial atau hakikat, maka akan tampak perubahan-perubahan itu di dalam aktualisasi kehidupan. Namun masih kita melihat melalui media massa, melalui demonstrasi, melalui sosial media, ada yang masih gagap, bahkan tak jarang mengatakan Pancasila itu adalah tagut, jadi Tuhan lain yang disembah oleh manusia. Maksudnya Tuhan lain adalah Tuhan di luar Allah. Jadi pemahaman seperti ini tentu saja tidak perlu untuk dimusuhi, namun sangat bijaksana dan adil kiranya saudara-saudara kita yang masih merindukan khilafah, ataupun mereka juga ada yang sangat merindukan kerajaan Majapahit ataupun Sriwijaya, maka dialog musyawarah adalah jalan yang terbaik untuk kian mendewasakan politik kebangsaan Indonesia. Karena jika upaya-upaya dialog tidak dilakukan, upaya-upaya musyawarah tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah pertentangan, bahkan tidak jarang saling mendengki, saling bermusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Karena itulah kami tidak segan menyampaikan bahwa butir-butir Pancasila di dalam Eka Prastya Pancakarsa, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, masih sangat layak untuk diterapkan kembali. Bukan dihafal, tetapi setidaknya anak-anak remaja kita, pemuda-pemuda kita, itu bisa dituntun untuk memahami nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Karena bukan sekedar karya dari seorang Jenderal Soeharto, tidak sama sekali. Bukan sekedar doktrin dari pemerintah, tidak sama sekali. Namun butir-butir Pancasila itu sekali lagi untuk ketiga kalinya kami katakan, lewat kajian ilmiah, lewat riset ilmiah yang dilakukan terutama
oleh saudara-saudara kita yang ada di dalam laboratorium Pancasila, Lapasila, Institut Keguruan dan Pendidikan Malang ketika itu. Jadi, jika kita masih merujuk pada karya Plato Republik dan yang lainnya, masih merujuk karya Yosef Lapalombara, masih merujuk pada karya David Easton di dalam sistem politik, dan kita masih merujuk pada Gabriel E. Edelman dan Sidney Verba dalam political culture, sungguh naif jika hasil pemikiran anak bangsa dilalaikan bahkan disirnakan begitu saja. Kami tidak merindukan P4. Tidak. Namun mestinya ada kemandirian yang ditopang oleh perusahaan-perusahaan yang ada di seputar kota atau daerah kita masing-masing untuk dapat menumbuh kembangkan dan ada kerelaan, keikhlasan dari para guru, para dosen, para kiai dan ustadz yang sudah memahami nilai-nilai Pancasila itu untuk disebarluaskan, dikuatkan, ditumbuh kembangkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa niscaya Pancasila? Karena Pancasila itu telah melalui berbagai ragam ujian. Pemberontakan PKI tahun 1948, kemudian 1945 adalah bukti nyata bahwa kesaktian Pancasila itu dijaga oleh hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga ada NII dan seterusnya. Semuanya ditepis oleh dada yang sudah memenuhi nilai luhur Pancasila. Bahkan 1936 di Banjarmasin, Nahdlatul Ulama menetapkan negara Indonesia adalah negara Islam. Namun justru ulama-ulama yang sangat adil dan bijak itu ikut serta merumuskan dasar negara Pancasila. Bahkan 1983 era kepemimpinan The Smiling General Bapak Jenderal Soeharto, Bapak Pembangunan, melalui musyawarah besar Nahdlatul Ulama, Pancasila direkomendasi untuk menjadi asas tunggal berorganisasi. Berarti setiap perkumpulan berbangsa dan bernegara adalah untuk menguatkan sokoguru ideologi nasional Pancasila. Sungguh sangat beralasan, setidaknya kami menemukan 7 hal. Basmalah hakikatnya adalah ditebarkannya rasa maha cinta Allah melalui Rasul-Rasul Allah, melalui malaikat-malaikat Allah. Dan cintanya Allah itu ditaburkan pada yang haram maupun yang halal. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Inna rahmatallahi kulla syai'. Sesungguhnya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Yang haram diliputi rahmatnya, cintanya, supaya orang tidak menyentuh kecuali untuk kebutuhan riset atau penelitian. Contoh, babi. Yang halal jelas-jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dibandingkan, tak pernah sebanding antara yang halal tak terhitung dan yang haram bisa dihitung dengan jari sebelah kita. Kemudian yang kedua, sumber dari politik itu adalah Al-Malik. Sumber dari politik itu, kebijakan itu adalah Al-Malik, yakni yang
maha memiliki kekuasaan. Dan kita baca sebagai mukminin mukminat, setiap kali kita sholat tidak sah sholatnya ketika meninggalkan satu saja ayat politik. Bukan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah jelas tidak mungkin meninggalkannya. Tetapi meninggalkan Maliki Yaumiddin sangat batal, tidak sah. Haram hukumnya meninggalkan Maliki Yaumiddin. Seharam meninggalkan basmalah sampai dengan ayat yang terakhir. Dan Al-Malik ini ketika di zaman kenabian diwujudkan dalam bentuk khilafah. Ini adalah yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui khilafah itu di dalam Sahih Tirmizi dan Abu Dawud di dalam sunannya masing-masing hanya 30 tahun. Dan 30 tahun itu kalau dihitung dengan seksama hanya 4 Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah itu yang keempat, Al-Malik direkomendasi sendiri, ditafsirkan sendiri oleh ayat surah ketiga Ali Imran, di mana Allah menegaskan, siapa yang diberikan kewenangan kekuasaan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencabutnya. Dan siapapun yang dari tangannya kekuasaan tadinya diberikan kewenangan oleh Allah, ketika Allah mencabutnya, maka tidak ada satupun orang, bahkan kelompok orang, bahkan sedunia yang mampu untuk mencegahnya. Tauhid politik semacam ini idealnya ditebarkan di dalam masjid-masjid, di dalam tempat-tempat peribadatan umat Islam, supaya kita tidak gagap menerima Pancasila dasar negara. Kemudian yang kelima, dari kekuasaan yang diserahkan kepada manusia yang berbentuk al-mulk. Al-mulk itu diterjemahkan kerajaan, diterjemahkan dengan republik, diterjemahkan dengan monarki, dan seterusnya. Maka itu diserahkan kepada manusia. Dan manusia yang bijak akan melihat di dalam surah, insya Allah yang surah ke-59 ayat 23. Bahwa Al-Malik itu sekaligus adalah Al-Quddus, sekaligus adalah As-Salam. Ini jika kita ambil 3 saja. Jadi ketika seseorang memiliki kewenangan, maka kewenangan itu harus suci dari perbuatan-perbuatan setan yang ada pada diri dan kelompok manusia. Atas nama kesucian politik itu, maka setiap orang yang diberikan amanah politik, mulai dari ketua atau kepala rumah tangga, ketua RT, ketua rukun warga, kepala desa, kepala kelurahan, wali kota, bupati, gubernur, sampai dengan presiden, bahkan seluruh jajaran legislatif, yudikatif, dan yang lainnya, harusnya meneduhkan, mengantarkan bangsa dan negara rakyat seluruhnya itu pada kedamaian, pada keselamatan. Selamatnya jiwa karena dilindungi oleh tentara dan polisi negara. Selamatnya raga karena dilindungi juga oleh mereka. Dan selamatnya jiwa raga karena terpenuhinya kebutuhan pokok yang dasar setiap harinya yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Jadi terkecukupan. Kalaupun ada kemiskinan, maka kemiskinan itu berangsur-angsur dapat dikurangi. Karena miskinnya manusia tidak pernah akan benar-benar tidak
miskin, kecuali menjelang hari kiamat yang ditamsilkan oleh Rasulullah bagaikan ya orang yang beramal itu membawa karung berisi emas berlian, kemudian ditenteng antara satu tetangga ke tetangga yang lain, semua tidak butuh karena semua sudah kaya raya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam, setelah khilafah maka pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan yang berdasarkan hikmah. Hikmah Allah yang ditebarkan kepada Nabi dan Rasul kemudian disusulkan kepada para ulama. Karena itulah ulama jangan sampai menjadi hamam, di mana ulama itu menjadi pecundang dan hanya mengesahkan, melegitimasi, menguatkan apa saja yang dikehendaki oleh pemerintah dimanapun saja. Tidak demikian, tapi ulama itu menjadi sesuluh, menjadi selentera, menjadi cahaya di mana gelap kuasa senantiasa ada, tetapi ulama tidak hanyut di dalamnya. Itulah hikmah. Dan kita masih diberikan tugas setelah orang-orang yang berakal, yang beriman menerima hikmah, maka hikmah yang terbaik itu adalah hikmah mengikuti jalan Nabi dan Rasul. Ketika mengikuti jalan Nabi dan Rasul, maka wujud nyatanya adalah setiap permasalahan, setiap perencanaan senantiasa didahului dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan mufakat itu adalah mufakat yang berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalamnya ada dijunjung tinggi, diterapkan nilai keadilan dan kebijaksanaan yang dirasakan oleh semua manusia. Rakyat mulai dari pejabat sampai dengan rakyat jelata yang ada di seluruh antero bumi persada tercinta. Inilah yang kami tawarkan secara akademis dengan sistem pemerintahan hikmatokrasi, yakni pemerintahan berdasarkan Pancasila yang lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan musyawarah itu tidak akan pernah terjadi kecuali diwakili oleh orang-orang yang memiliki pendidikan atau pemahaman yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat di negeri tercinta ini. Dan itu secara hakiki kita bisa melacaknya ketika Indonesia berdiri. Karena proses musyawarah untuk mencapai mufakat benar-benar oleh 60 anggota tetap BPUPK ditambah dengan 6 anggota tambahan dan ditambah dengan 6 anggota istimewa dari pemerintahan Jepang. Semuanya menjunjung tinggi nilai luhur musyawarah mufakat. Fasabirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Mereka anak bangsa Indonesia, putra-putri terbaik yang sudah mendirikan Indonesia. Tidak ada langkah kecuali segalanya dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Selanjutnya fatawakkal 'alallah. Selanjutnya diserahkan kepada Allah Tuhan yang Maha Rahman sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga kanal Hikmatologi dimampukan oleh Allah hadir insya Allah setiap hari dalam ragam tema sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.
Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.